Noto Titi Tentrem, Endah Lestari, Jewara terus karyo tataning bumi. Selamat datang di Kota Jepara, kota yang sangat indah bagi surga di tanah Jawa. Selain ukirannya yang terkenal, Jepara juga menjadi salah satu destinasi wisata dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan bantuan Tourist Information Center atau disebut dengan TIC Jepara, kita akan lebih mudah menentukan tempat wisata mana saja yang akan kita kunjungi selama berwisata di Jepara. Tourist Information Center Jepara memberikan rekomendasi fasilitas mana saja yang sesuai dengan lokasi wisatanya yang dapat dikunjungi. Jepara memberikan fasilitas yang nyaman, aman, dan damai seperti halnya di Palm Beach Resort ini. Di Jepara juga terdapat jeep wisata yang siap mengantarkan wisatawan untuk keliling Jepara. Bagaimana tidak seru dari menyusuri pantai hingga ke pegunungan. Kita sampai di Museum Kartini Jepara, salah satu pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara. Meski telah gugur beberapa abad silam, hingga saat ini nama harum R.A. Kartini tetaplah dikenang dan diperingati atas jasanya setiap tanggal 21 April. Di dalam Museum R.A. Kartini kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Yang mana salah satu karya Jepara yang menjadi legend yaitu ukiran macan kurung. Dan banyak sejarah lainnya yang bisa kita pelajari di Museum R.A. Kartini Jepara. Wow, tak hanya pemandangan gunung atau pantai saja. Di sini, Kura-Kura Ocean Park, kita akan dikenalkan dengan jenis-jenis ikan yang ada di perairan Laut Jepara. Ikan-ikan yang sering muncul atau dijumpai oleh nelayan yang ada di sekitar pantai Pulau Panjang, Pulau Karimun Jawa, dan Laut Jawa. Tak lupa saya bisa bersuah foto di salah satu spot yang saya sukai, dengan adanya ikan Nemo yang lucu dan imut. Dari Pantai Kartini, kita juga bisa melihat Pulau Panjang yang dapat kita kunjungi untuk berwisata. Kabupaten Jepara sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki seni budaya dan kerajinan yang khas dan tidak dimiliki bangsa lain. Sehingga kota Jepara dijuluki sebagai kota ukir, dan salah satunya adalah ukiran motif macan kurung. Di saat bertemu dengan pengrajin Desa Mulyoharjo, motif ini merupakan salah satu motif legend dari ratusan ukiran yang ada di Jepara, yang sudah sangat langka kita jumpai. Kerajinan gerabah Jepara merupakan salah satu dari sekian banyak kreasi yang dimiliki oleh orang Jepara, yaitu ukiran Jepara. Kerajinan gerabah dapat kita jumpai di daerah Mayong, Jepara. Karena sebagian besar penduduk sebagai pengrajin gerabah, maka warga Mayong memberikan kualitas gerabah yang bagus untuk memenuhi permintaan pasar. Saya berkesempatan untuk mencoba membuat kerajinan dari gerabah. Berbagai model dan bentuk yang indah lahir dari tangan-tangan terampil pengrajin gerabah. Karena saking bagusnya dan kualitas yang baik, saya memutuskan untuk membawanya pulang sebagai oleh-oleh dari Jepara. Pasar Sore Karangrandu, pasar kuliner tradisional Jepara yang terletak di Jalan Raya Pecangaan, Karangrandu. Terdapat banyak makanan khas Jepara yang bisa kita jumpai di Pasar Sore Karangrandu ini. Karena saking komplitnya, makanan dan minuman khas Jepara ini menjadikan Pasar Sore Karangrandu menjadi salah satu tujuan untuk menikmati jajanan khas Jepara. Belum afdol rasanya jika para wisatawan yang datang ke Jepara untuk berwisata belum mencicipi makanan khas ini. Di tempat ini kebanyakan penggemar yang dihidangkan adalah olahan laut. Berwisata di Jepara, makanan khas Jepara yang ada di shopping center Jepara.
Tak hanya wisata, inilah budaya Jepara. Prosesi arak-arakan kesenian yang dimulai dari halaman pendopo Kabupaten Jepara. Perayaan kirab budaya ini dapat kita jumpai di saat bulan April atau pada hari jadi kota Jepara. Dengan serangkaian acara kesenian lainnya untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di kota Jepara. Tak hanya terpusat di kota saja, di Desa Tulakan Donorojo, Jepara terdapat juga seni budaya, yaitu Jembul Tulakan. Jembul Tulakan, yang mana warga Desa Tulakan melaksanakan pada saat sedekah bumi. Sepak bola api, permainan yang digelar setahun sekali saat prosesi sedekah bumi, sebagai simbol memerangi hawa nafsu, amarah, dan hal-hal tercela sekaligus untuk menjalin kebersamaan antar warga desa Kawak. Seni budaya Perang Obor Desa Tegal Sambi Tahunan Jepara. Perang obor yang digelar setiap setahun sekali tersebut merupakan bentuk syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki dan keselamatan serta panen yang melimpah. Tradisi perang obor di Jepara saat ini sudah menjadi budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini juga dianggap sebagai ritual, sedekah bumi, dan penolak bala bagi masyarakat sekitar. Prosesi larungan kerbau yang digelar bertepatan dengan tradisi Syawalan. Kepala kerbau dilarung menggunakan perahu miniatur yang dilengkapi dengan sejumlah sesaji. Belasan nelayan menceburkan diri ke laut untuk berebut kepala kerbau dan sesaji. Tradisi larungannya digelar sebagai rangkaian pesta lomban. Setelah melarungkan kepala kerbau, masyarakat disuguhkan dengan festival kupat lepet. Tradisi ini juga digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan selama 1 tahun terakhir. Wisata jeep di Jepara merupakan pilihan tur wisata terbaru di Jepara. Jeep wisata memberikan pelayanan yang terbaik untuk wisatawan agar lebih menikmati keseruan dalam berwisata di Jepara. Dengan menggunakan jeep wisata ini, kita akan mencoba adrenalin menyusuri jalan yang berliku dan berlumpur, sehingga memberikan kesan yang menarik dan keseruan dalam berwisata. Dengan jeep wisata ini, wisatawan dapat menambah serunya pengalaman berpetualang di kota ukir. Tak hanya berkeliling di pantainya saja, wisatawan akan diajak melewati hutan dan perbukitan. Kota Jepara memang menakjubkan, keindahannya dan alamnya. Rekomendasi tempat wisata berikutnya di Jepara adalah Astana Hinggil yang berada di Batelit, Somosari. Para wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa. Fasilitas yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung. Wisatawan dapat menikmati hidangannya yang dihadapkan dengan pemandangan alam yang sangat sejuk. Para wisatawan dapat menginap di villa yang sudah disediakan, berhadapan langsung dengan pegunungan yang elok. Tak hanya itu, di Astana Hinggil pun menawarkan tempat edukasi bagi wisatawan yang ingin camp area, atau sekedar menikmati hidangan hangat dengan suguhan ciptaan Tuhan yang sangat mempesona. Dan jeep wisata pun masih mengajak saya keliling hutan pinus yang berada di Desa Batelit, Jepara. Inilah dia Andina Swimming Pool, menjadi salah satu tempat wisata yang banyak diburu oleh semua kalangan. Tak dipungkiri bahwa mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sangat membutuhkan tempat untuk melepas penat dari kesibukan rutinitas.
Andina Swimming Pool memberikan fasilitas yang sangat komplit, dari olahraga renang, edukasi, camping, dan adventure, hingga menikmati kuliner yang memberikan pesona hangat diiringi dengan live musik yang disediakan sebagai penghibur para tamu yang berkunjung. Bagaimana, seru kan wisata di Jepara? Dimanapun lokasinya untuk berwisata ke Jepara, para wisatawan akan mendapatkan kepuasan berlibur. Salah satu objek wisata andalan di Jepara adalah Benteng Portugis yang berada di timur laut kota Jepara. Pantai ini sebagian besar dihiasi oleh batu karang dan pasir hitam. Karena kedalaman lautnya yang cukup berbahaya, terdapat larangan untuk berenang. Namun wisatawan diperbolehkan untuk berjalan di atas pasir hitam sepanjang pesisirnya. Wisata alam yang disuguhkan tak kalah menarik dari wisata lain yang ada di Jepara. Air terjun Songgolangit, salah satu wisata alam dengan keindahan yang sangat luar biasa, yang berada di Desa Bujuk, Kecamatan Kembang. Di sekitar lokasi air terjun Songgolangit sudah tertata dengan baik. Wisata air yang sedang populer di Jepara, yang berada di Dukuh Krebu, Desa Tanjung Pakis Aji, Jepara. Kali Bening merupakan pilihan terbaik jika wisatawan dan keluarga ingin bermain air, karena adanya kolam air yang airnya alami yang terbentuk di sini. Selain itu, di sekitar Kali Bening masih sangat alami. Terdapat tebing bebatuan yang bersanding dengan tumbuhan di sekitar kolam. Let's go, kita pergi ke Pulau Panjang. Pulau yang tidak jauh dari Pantai Kartini, hanya berjarak sekitar 2 km saja. Pulau ini memiliki laut dangkal di sekelilingnya, dasar terumbu karang dan pasir putih. Tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi untuk bermain atau camp di pulau ini. Apalagi airnya cukup jernih dan tidak berarus. Pas sekali untuk kegiatan berenang, snorkeling, dan kano. Di Pulau Panjang terdapat juga makam wali yang sering dikunjungi untuk wisata religi. Mengunjungi pantai ini akan membuat kita semakin bersyukur atas nikmat Tuhan yang luar biasa. Jepara merupakan kota di pesisir utara Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan berbagai tempat wisata baharinya, pantai pasir putih, air laut kebiruan, serta alam yang asri menjadi daya tarik kota ini. Tempat wisata di Jepara yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, Karimun Jawa namanya. Sudah sangat terkenal sekali dengan keindahan alamnya, keeksotisan alam bawah lautnya, serta pemandangannya yang sangat cantik. Taman Nasional Karimun Jawa ini berada di 83 km dari bawah laut kota Jepara. Karimun Jawa sebagai cagar alam laut yang dilindungi dengan tipe ekosistem hutan hujan daratan rendah, padang lamun, hutan pantai, hutan mangrove, dan terumbu karang. Wilayah yang terdiri dari 27 pulau ini juga menawarkan daya tarik lain yang tak kalah apik, seperti area perbukitan di Taman Nasional hingga wisata religi. Sudah tidak sabar lagi menikmati keindahan bawah laut di Pulau Karimun Jawa. Ada banyak permainan air yang seru dan menarik yang bisa Anda nikmati di sini. Di antaranya menyelam, snorkeling, memancing, berenang, berjemur, atau menjelajahi lautnya yang jernih. Snorkeling di Karimun Jawa ini sangat menyenangkan karena ikan-ikan ini tidak takut akan kehadiran manusia. Mereka akan berenang mengelilingi penyelam sambil bersembunyi di terumbu karang yang masih alami. Seru dan menantang menyelam alam bawah laut dengan segala pesonanya.
Setelah dari snorkeling, para wisatawan dapat menikmati ikan bakar yang khas dari Karimun Jawa dan bersandar di kawasan konservasi penyu. Para wisatawan pun dapat melihat secara langsung penyu-penyu kecil yang imut dan dapat dilepaskan ke laut. Wisatawan yang gemar bersuah foto juga bisa mengunjungi beberapa lokasi spot foto yang tersedia. Pantai Karimun Jawa mempunyai pasir pantai putih dan sangat lembut dengan gradasi air laut yang eksotis. Didukung dengan daya tarik yang ada membuat Karimun Jawa semakin pas bagi para wisatawan untuk mengabadikan keeksotisan pulau ini. Bagi kalian yang ingin melihat surga bawah laut, ya disinilah tempatnya. Spot diving ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Pesona biota laut di Karimun Jawa menjadi magnet bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tempat wisata yang telah ditetapkan sebagai Taman Laut Nasional Indonesia, Karimun Jawa merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang indah dan menawan, dan banyak sekali pantai-pantai yang dapat dikunjungi para wisatawan. Pulau ini mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata yang produktif dan potensial karena kekayaan alam bawah lautnya yang sangat melimpah. Jalur yang dapat digunakan wisatawan untuk berkunjung ke Karimun Jawa ada beberapa pilihan. Salah satunya dengan menggunakan jalur udara. Dapat ditempuh dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Bandara Dewan Daru di Pulau Kamunjan, Karimun Jawa. Anda dapat menggunakan pesawat dari maskapai Merpati Airlines, Sky Aviation, dan Wings Air. Mungkin karena harganya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan menggunakan kapal laut. Pelabuhan Lengon Bajak terletak di sisi timur Pulau Karimun Jawa. Pelabuhan Lengon Bajak ditujukan sebagai tempat bersandar kapal pelni dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Di sepanjang mata memandang, para wisatawan disuguhkan keindahan alam ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa indahnya. Kenapa tidak, masih banyak tempat yang harus dikunjungi ketika berwisata di Karimun Jawa. Balai Taman Nasional Karimun Jawa merupakan pihak yang mengelola hutan mangrove. Kalian dapat mengenal beragam jenis pohon mangrove, serta flora dan fauna yang masih berhubungan dengan pohon mangrove. Tak ada habisnya mata ini memandang keindahan alam yang disuguhkan, keindahan alam yang diciptakan di Karimun Jawa. Sepanjang mata memandang, masih saja para wisatawan dapat menikmati alam yang disuguhkan Karimun Jawa. Alun-alun Karimun Jawa adalah tempat wisata kuliner yang terkenal dengan olahan seafood. Biasanya lokasi ini dipenuhi dengan pedagang kaki lima, di mana kebanyakan sering menjadi tempat nongkrong, wisata kuliner, souvenir, dan makanan tradisional. Selama berada di alun-alun Karimun Jawa, tidak lengkap rasanya jika kita belum membeli oleh-oleh. Beruntungnya di sekitar alun-alun ada sejumlah pedagang yang menjual souvenir khas Karimun Jawa. Souvenir yang ditawarkan sangat beragam dan mencerminkan kearifan lokal. Berbagai keunikan budaya dan tradisi penduduk lokal di sana adalah objek interaksi sosial yang menarik selama berkunjung wisata di Kota Jepara ini. Bagaimana? Anda sudah menentukan tempat-tempat wisata mana saja yang akan dikunjungi selama berwisata di Jepara? Ayo berwisata ke Jepara!